Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Fernyansa dari kelompok 5 ingin mempresentasikan buku pegangan dari manajemen pemeliharaan dan teknik. Nama kelompok saya sendiri Adam Fernyansa dengan NIM 15 11 52 0059. Nomor yang kedua Aisyah Umi Syarifah 15 11 52 0060. Yang ketiga Gilang Putra Bahar dengan NIM 15 11 52 0066. Yang keempat Sidik Maulana Ibrahim 15 11 52 0069. Yang kelima Wahyu Dwi Firmawan 15 11 52 0074. Next. 1. Pemeliharaan berpusat keandalan. Next. Pendahuluan. Fungsi pemeliharaan harus memastikan bahwa semua produksi dan manufaktur sistem beroperasi dengan aman dan andal serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk fungsi produktivitas. Selanjutnya, pemeliharaan perlu mencapai misinya menggunakan strategi perawatan yang hemat biaya di masa lalu. Diyakini bahwa setiap komponen dari sistem yang kompleks memiliki usia di mana perombakan total diperlukan untuk memastikan keselamatan dan pengoperasian yang optimal. Kondisi kerangka kerja RCM menggabungkan berbagai strategi pemeliharaan termasuk pemeliharaan preventif terarah, waktu pemeliharaan berbasis kondisi, run to failure, dan teknik pemeliharaan proaktif secara terpadu untuk meningkatkan probabilitas bahwa suatu sistem atau komponen akan berfungsi dengan cara yang diperlukan dalam konteks operasi selama siklus hidup desainnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan keandalan dan ketersediaan yang diperlukan dengan biaya terendah. RCM membutuhkan itu keputusan pemeliharaan didasarkan pada persyaratan pemeliharaan yang jelas yang dapat didukung oleh alasan teknis dan ekonomi yang baik. Memprioritaskan kegagalan fungsi utama adalah yang ketiga dari fitur proses RCM. Upaya dan sumber daya didedikasikan untuk peralatan yang mendukung fungsi-fungsi kritis dan ketidaksediaan, berarti degradasi besar-besaran pada pabrik bahkan hingga penghentian total. Next. Pemodelan sistem yang kompleks. Arsitektur juga dikenal sebagai diagram blok sistem, menunjukkan struktur dan terminologi yang digunakan untuk memodelkan sistem yang kompleks. Di sini sistem yang kompleks berarti pabrik atau fasilitas seperti dapat dilihat. Tingkat tertinggi dikenal sebagai tanaman yang memiliki ruang lingkup terbesar. Ini diikuti oleh sejumlah sistem dengan cakupan yang lebih kecil. Kumpulan dari semua sistem ini menjadikan sebuah kumpulan atau sistem yang kompleks. Tujuan utama dari suatu sistem adalah mengubah tiga entitas dasar di mana suatu sistem secara umum beroperasi. Ini adalah informasi, materi, dan energi yang memberikan kita dasar yang baik untuk mengklasifikasikan elemen fungsional utama. Ini adalah satu sinyal suatu sistem dapat menghasilkan, mengirim, distribusikan, dan menerima sinyal digunakan dalam perencanaan dan komunikasi. Data suatu sistem dapat menganalisis, mengatur, menafsirkan, atau mengubah data ke dalam bentuk yang diinginkan menggunakan tiga material memberikan dukungan struktur untuk sistem dapat mengubah bentuk atau komposisi material, DLL, dan lain-lain. Energi menyediakan energi pada suatu sistem. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. 16.3 Kegagalan dan sifatnya. Pemahaman tentang kegagalan dan sifatnya merupakan inti dari pemahaman dan penerapan strategi RCM.
Sebuah melihat aspek ini diperlukan sebelum bergerak maju. Definisi kunci disajikan di bawah ini. Kegagalan-kegagalan suatu komponen terjadi ketika ada penyimpangan yang signifikan dari kondisi aslinya yang membuatnya tidak dapat diterima oleh penggunanya. Dapat dikategorikan sebagai kegagalan total, kegagalan sebagian, kegagalan intermiten, kegagalan dari waktu ke waktu, atau kinerja fungsi yang berlebihan. Kegagalan fungsional, kegagalan fungsional di sisi lain didefinisikan sebagai ketidakmampuan sistem untuk memenuhi standar kinerja yang ditentukan. Next. 16.4 Metodologi RCM. RCM memiliki metodologi 7 langkah. Metodologi ini menjamin dokumentasi yang mencatat dengan tepat bagaimana tugas pemeliharaan dipilih dan mengapa ini adalah pilihan terbaik di antara sejumlah alternatif yang bersaing. Ketujuh langkah tersebut antara lain: 1. Memilih sistem dan mengumpulkan informasi. 2. Definisi batas sistem. 3. Deskripsi sistem dan diagram blok fungsional. 4. Fungsi sistem dan kegagalan fungsional. 5. Mode kegagalan dan analisis efektif atau FEMA. 6. Analisis pohon keputusan logika LTA. Dan 7. Pemilihan tugas. Next. Setelah memutuskan bahwa sistem adalah tingkat praktis terbaik untuk melakukan analisis semacam itu, pertanyaan berikutnya yang harus dihadapi adalah memilih sistem apa dan urutannya. Salah satu jawabannya adalah memilih semua sistem di dalam pabrik atau fasilitas dan dalam urutan apapun. Namun ini bertentangan dengan semangat dan dorongan utama RCM, efektivitas biaya, tetapi yang lebih penting harus dilakukan dengan cara yang sederhana, mungkin dengan pengeluaran waktu dan sumber daya yang minimal. Indikator pemilihan yang layak adalah bahwa sistem yang dipilih untuk program RCM mudah ditentukan tanpa margin kesalahan yang besar. Langkah selanjutnya setelah memilih sistem adalah mengumpulkan informasi yang terkait dengan sistem tersebut. Praktik yang baik adalah mulai mengumpulkan informasi dan dokumen kunci tepat di awal proses. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Wahyu. Ya, pada 16.4.3 deskripsi sistem dan diagram blok fungsional. Langkah logis yang harus diikuti setelah pemilihan sistem dan definisi batas adalah menganalisis lebih lanjut dan mendokumentasikan detail yang diperlukan dari sistem di bawah cakupan. 16.4.4 Fungsi sistem dan kegagalan fungsional. Langkah ini mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dipertahankan oleh sistem. Poin penting untuk dicatat adalah bahwa pernyataan ini adalah untuk mendefinisikan fungsi sistem dan bukan peralatan. Dengan definisi fungsi sistem muncul kegagalan fungsional. Faktanya, kegagalan untuk mempertahankan fungsi sistem merupakan apa yang disebut kegagalan fungsional. Perbedaan ini penting dan akan mengarah pada peringkat yang tepat dari fungsi dan kegagalan fungsional. Next. 16.4.5 Mode kegagalan dan analisis efektif. Failure modes and effects analysis adalah alat dasar yang digunakan dalam rekayasa keandalan. Ini adalah teknis analisis kegagalan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi mode kegagalan, penyebabnya dan akibatnya kejatuhannya pada fungsi sistem, seperti yang dibahas dalam bab 4, mengidentifikasi mode kegagalan yang diketahui dan potensial adalah tugas penting dalam FMEA. Kemudian ketiga faktor tersebut digabungkan dalam satu angka yang disebut dengan angka prioritas resiko untuk mencerminkan prioritas mode kegagalan yang diidentifikasi. Next. 16.4.6 Logika atau analisis pohon keputusan. Tujuan dari langkah ini adalah memprioritaskan lebih lanjut sumber daya yang akan dilakukan untuk setiap mode kegagalan. Hal ini yang dilakukan karena setiap mode kegagalan dan dampaknya terhadap seluruh plan tidak sama. Saya mau nanya. Iya, Apa saja langkah-langkah metodologi RCM? Terima kasih. Ya, ditunggu ya. Ada lagi nggak yang mau nanya?
Kalau ada yang mau nanya aja. Saya dong mau bertanya. Iya. Nanya Pada slide 12, apa saja faktor organisasi? Oke, Makasih. tunggu ya. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi. 7 langkah metodologi RCM. Yang pertama, memilih sistem dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, definisi batas sistem. Yang ketiga, deskripsi sistem dan diagram blok fungsional. Yang keempat, fungsi sistem dan kegagalan fungsional. Kelima, mode kegagalan dan analisis efektif. Keenam, analisis pohon keputusan logika. Dan terakhir, ketujuh, pemilihan tugas. Ya, kira-kira gitu jawabannya gimana? Tadi yang nanya tentang halo? Ya udah kira-kira kayak gitu ya jawabannya tadi yang nanya tentang sebutkan 7 langkah metodologi RCM. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yaitu apa saja faktor organisasi pada slide 12. Yang pertama dalam RCM faktor kunci keberhasilan adalah pemisahan fungsi produksi dan pemeliharaan dengan koordinasi seperti rekan yang jelas. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Setiap proyek yang sukses berskala besar dan kompleks didorong oleh komitmen dari manajemen baik di tingkat atas maupun di tingkat pabrik. Yang ketiga, aspek keuangan. Komitmen keuangan diperlukan sementara biaya tak terduga mungkin muncul. Faktor biaya utama termasuk pelatihan, biaya konsultasi, dukungan, perangkat lunak,
biaya fasilitasi proyek, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keempat, kepemilikan proyek. The buy-in factor. Proses buy-in menandakan proses di mana individu atau tim yang bertanggung jawab atas implementasi dijadikan bagian dari proses perencanaan dan pengembangan menciptakan rasa memiliki. Ini terbukti menjadi faktor motivasi yang berkontribusi untuk menghilangkan rintangan. Ya, kira-kira kayak gitu jawabannya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Ya udah, kayak nggak ada yang nanya lagi kan? Ya udah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.